Saudi Arabia ini terdiri dari 13 provinsi, satu diantaranya adalah Provinsi Madinah yang di bawahnya ada beberapa kabupaten. Satu diantaranya Kabupaten Badar, tempat terjadinya perang Badar, Kabupaten Khaybar, terjadinya perang Khaybar, Kabupaten Yambo, dan yang lain-lainnya. Provinsi Madinah adalah salah satu provinsi yang memiliki otonomi khusus karena keistimewaan tanah suci yang berada di sini. Ada Madinah, Masjid Nabawi, kuburan Nabi, dan hal-hal lain yang spesial buat tempat ini yang juga mendapatkan perhatian dari pemerintah Saudi dalam visi 2030. Jadi insya Allah rute kita pada pagi hari ini, pertama kita akan ke Masjid Quba dulu. Ya, kita ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di sana. Nanti sholatnya itu niatnya mau sholat tahiyatul masjid boleh, mau sholat duha kembali boleh, mau sholat sunat bebas pun tidak ada masalah. Tapi ingat wudhunya sudah ada. Bagi yang batal wudhunya karena ya, tadi sempat menunggu lama, bisa wudhu lagi di sana. Ya, insya Allah itu Nabi SAW pernah mengatakan seperti ini. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, thumma ata masjid Quba, kemudian mendatangi Masjid Quba, maka falahu mithlu ajri umrah, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan umroh. Jadi hanya dengan sholat saja 2 rakaat di Masjid Quba, entah itu sholat sunat atau sholat wajib, yang jelasnya kita datang ke Masjid Quba untuk sholat, pahalanya sama dengan umroh. Jadi sebelum berangkat ke Mekah melaksanakan umroh yang aslinya, maka kita sudah mendapatkan pahala umroh dengan sholat di Masjid Quba. Ya, jamaah yang sangat berbahagia. Ya, di sekeliling kita ini banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Salah satu di antara sebelah kanan ini ada Al-Baik. Di tempat ini sahabat yang mulia dulu Abu Sa'id Al-Khudri tinggal. Di depan sana ada masjid yang kubahnya ujungnya warna hijau. Di sebelah kiri depan kita ini adalah Masjid Bilal. Ya, ini disebutkan bahwa tempat tinggal Bilal dulu di daerah sini. Lumayan jaraknya ke Masjid Nabawi. Dan beberapa tempat lagi kita akan lihat sebentar, tapi insya Allah setelah melaksanakan sholat 2 rakaat. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali Nabi bangun ketika sampai di kota Madinah dalam proses hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika masuk ke kota Madinah, maka Nabi SAW pertama kali membangun masjid ini, membangun Masjid Quba, yang kemudian setelah selesai membangun Masjid Quba, maka Nabi berjalan melanjutkan perjalanannya menuju ke Masjid Nabawi atau daerah sebelum ada masjid, yang mana ya, unta beliau diperintahkan untuk berhenti di tempat di mana Masjid Nabawi akan dibangun, yang pada akhirnya kita melihat sekarang dengan megahnya berdiri, yang dulunya hanyalah sebuah bangunan masjid yang sangat sederhana. Ya, di kota Madinah ini beberapa sisi dari kota Rasulullah SAW sekarang terjadi beberapa pembangunan fasilitas hiburan yang dinikmati oleh masyarakat umum, baik taman-taman, perluasan jalan, dan seterusnya. Semua itu masuk dalam visi 2030 yang ingin mengembangkan pariwisata lebih besar dan ingin mendapatkan pemasukan dari selain migas yang selama ini menjadi pemasukan terbesar Saudi. Iya. Ya, sebelah kiri kita ini ya, depan Masjid Bilal. Kalau ada yang bertanya Masjid Bilal, ya inilah di sebelah kiri depan kita, ya, Masjid Muazzinnya Rasulullah SAW. Ya, dulu bukan masjid ya, hanya sekedar tempat tinggal di daerah sini. Setelah itu kemudian dibangun masjid untuk mengabadikan sejarah muazzin Rasulullah SAW. Ya, kita berada di
daerah yang tidak jauh lagi dari Kuba. Di depan sana ada daerah Awali, dan daerah Awali itu adalah daerah yang berada antara Masjid Nabawi dan Kuba. Daerah tersebut, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengkonsumsi kurma ajwa dari Awali, maka dia tidak akan dikena sihir dan racun pada hari di mana dia mengkonsumsi kurma tersebut. Tapi beberapa hadis lain memberikan informasi kepada kita bahwa seluruh ajwa, kurma ajwa dari kota Madinah, bahkan bukan sekedar kurma ajwa, seluruh jenis kurma pun, kata Nabi dalam beberapa riwayat yang lain, juga faedahnya sama dengan kurma ajwa yang bisa melindungi dari sihir ataupun racun yang sempat dikonsumsi oleh seseorang. Jamaah yang sama berbahagia, ya, untuk melihat pohon barangkali di sini tidak mudah ya, karena daerah padang pasir. Tapi sempat kami sampaikan kepada jemaah ketika berangkat dari bandara menuju ke hotel bahwa visi 2030 itu diantaranya adalah menanam 2 miliar pohon di kerajaan Saudi, dan kita melihat di beberapa sisi sudah mulai banyak penghijauan, dan di beberapa sisi kita melihat mulai ada fasilitas untuk menghijaukan Saudi Arabia, yang kemudian menjadi salah satu tanda bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Ya, sebagaimana dalam hadis, tidak akanlah terjadi hari kiamat hatta tusbiha jaziratul Arabiyah murujan wa anhara, sampai menjadi hijau dan banyak pepohonan yang ada di Jazirah Arab. Dan ini adalah salah satu tanda bahwa memang kita harus banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, umur kita yang sekarang kita lewati, ya, dengan akhir zaman ini, maka perlu untuk banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat, banyak beristighfar dan beribadah, dan perbanyak amal soleh agar kita bisa mempersiapkan segala sesuatu jikalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita atau terjadi hal yang kita tidak inginkan. Ini salah satu sekolah di sebelah kiri kita ini, sekolah di Madinah. Ya, hari ini adalah hari awal sekolah. Kalau kita di sana hari Senin, maka di Saudi ini hari Ahad adalah hari awal sekolah untuk anak-anak sekolah di kerajaan Saudi Arabia. Ya, mulai kita melihat ada sebelah kiri pohon kurma dan kebun kurma, karena memang area di sinilah banyak kebun kurma di kota Madinah, antara Masjid Nabawi dan Masjid Kuba, daerah Awali, daerah perkebunan kurma yang termasuk memiliki kualitas kurma yang cukup baik di antara tempat-tempat yang lainnya. Kami ingatkan kepada semua jemaah, Masjid Kuba tidak lama lagi, tidak jauh lagi dari tempat kita. Harap semua sudah bersuci, semua sudah bersuci, dan jika ada yang batal, harap memberitahukan agar bisa bersegera untuk mencari tempat wudhu ketika sampai di Masjid Kuba nantinya. Ya, rumah-rumah di sini, ya, di Saudi, sebagai informasi, di Saudi Arabia ini penduduk yang jumlahnya 34 juta, penduduk yang jumlahnya 34 juta, kebanyakan mereka tinggal di apartemen. Ya, kalau kita melihat rumah-rumah yang tinggi, ya, rata-rata mereka tinggal di apartemen. Ya, termasuk orang yang kaya, kalau mereka punya rumah sendiri di sini. Ya, di Saudi kalau punya rumah pribadi, punya villa sendiri, itu termasuk orang yang menengah ke atas. Tapi sebagian besar dari penduduk Saudi, ya, mereka lebih memilih untuk tinggal di apartemen. Ya, sebagian besar dari penduduk Saudi lebih memilih tinggal di apartemen dengan pertimbangan, banyak pertimbangannya. Kalau bosan bisa pindah lagi, ya, meskipun dia mampu, tetapi memilih apartemen yang mewah. Jika sudah bosan bisa pindah ke tempat lain. Ya, di sebelah kiri kita ini sudah kelihatan Masjid Kuba, ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW ketika masuk ke kota Madinah setelah proses hijrah. Ya. Ya.
Dan sekarang masjid ini dalam proses perluasan, ya sudah ditandatangani proyeknya oleh Pangeran Muhammad bin Salman pada bulan April lalu. Dan itu proyek adalah yang terbesar dalam sejarah perluasan Masjid Kuba sekarang. Kalau sekarang luasnya hanya sekitar 5.000 meter persegi. Ya, adapun dalam proyek terbaru yang telah ditandatangani oleh Putra Mahkota atas nama proyek Raja Salman untuk perluasan Masjid Kuba yang akan mengambil luas. Ya, kalau sekarang 5.000 meter persegi, maka akan menjadi 50.000 meter persegi yang akan menampung sampai 60.000 agar bisa kembali ke sini lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan ibadah di kota Rasulullah SAW pada hari-hari berikutnya. Ya, sampai kita mencari tempat parkir. Apa itu? Markas Kiba. Mari kita. Apa? Ini kan? Mushaf. Kayak macam kulkas ya, hawa-hawanya kulkas. Hah? Iya. Ya haji taharruk. Cabut dulu pakunya kau. Ada paku. Ada. Ini mau diikat kau kan supaya tidak ini. Jelas deh. Kayak kitanya kagak uci. Bukan. Ibu bilang pas itu ada itu. Ada ini ada sedikit sama mama. Jamil. Ustaz mana? Itu ini dari Men fryer. Laki-laki ah. pernah pas itu ibu cerita dia kan lihat itu tadi tuh ada anak kecil dirantai sama mama. Oh, dipasung. Ya, Dipasung. dirantai. Oh, iya tuh dipasung tuh. Dirantai. Oh. Dirantai di itu viral. Jadi ini musola untuk yang laki-laki, ibu-ibu. Lanjut ke arah sana. Setelah sholat kita kumpul di sini lagi, ya. Sekitar 20 menit lah, ya. Silakan banyak sholat dan berdoa. 20 menit paling lama. Ya, sekarang pukul berapa? Kita sepakat ya supaya bisa 19. ya 9:35 kita kumpul di sini semua. Ya, silakan ibu langsung lanjut ke sana. Yang laki-laki kita Ayo kok. Makan. Nih. Kuko. Di sana boleh, depan sana boleh apa? Paling depan. Depan sana boleh. Paling ling. Depan sana boleh. Bukannya paling belakang ya?
sana kah? Ya, untuk Doa tahiyatul masjid boleh dulu. Menghormati masjid, habis itu doa sholat sunat duha. 2 kali aja. Iya, 2 kali. Semuanya. Iya. Lihat. Iya, depan. Dari Hmm. dari Iya. kira-kira kalau di GBS sini nanti itu ada kedai mau kumat gimana? Kumat. Kan sering itu kalau di GBS orang-orang sering rebutan kumat. Iya. Sampai-sampai pernah ada yang pukul kuku. 300 sampai 400 jenis, tapi di seluruh dunia itu jenis kurma ada hampir 1000 jenis kurma. Jadi yang kita kenal mungkin cuma kurma ajwa, kurma yang sukari, kurma-kurma yang biasa kita makan, yang besar, yang majdud. Tapi ternyata jumlah kurma itu lumayan besar, jumlahnya sangat banyak. Ya, ya sambil dinikmati snacknya, akhirnya sudah. Gara-gara foto-foto ya. Ya, sambil dinikmati snacknya, kita menuju ke kebun kurma. Ya, kurma ini adalah salah satu buah atau Dapat makanan hamil lumayan Ustaz. yang 10.000 memiliki, dapat 12 kursi. Di sana di Makassar ini diambil saja. fungsi banyak sekali Banyaknya zat-zat dia yang dapat. berguna, baik vitamin dan yang lainnya. Sampai dikatakan dalam sebuah Masih padahal masih banyak ya Ustaz. sebuah hadis bahwa rumah yang tidak ada kurmanya seperti kekurangan makanan, karena kurma itu mengumpulkan seluruh zat-zat makanan yang ada di makanan yang lain. Jadi dia kecil, tetapi beberapa hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ada di dalam kurma. Dan Nabi SAW sendiri biasa hanya cukup dengan makan kurma dan air saja. Di rumah beliau itu hanya ada aswadan. Aswadan itu adalah istilah untuk kurma dan air. Jadi kurma ini menjadi makanan yang sangat banyak fungsinya bagi mereka-mereka yang suka yang tinggal di daerah Jazirah Arab. Maka ini sebagai sumber makanan yang paling bermanfaat buat mereka. Tetapi belakangan ini mereka orang Arab kan biasanya makan roti dan makan kurma. Makan roti dan kurma. Tapi belakangan ini sekitar 30 tahun terakhir makanan mereka sudah berganti menjadi nasi. Ya, dulu kita kenal mereka yang makan roti dan Gandum. kurma. Ya, roti, kurma, susu unta, susu kambing, daging. Tapi sekitar 30 tahun belakangan ini mereka sudah beralih ke nasi. Akhirnya zakat fitrah itu juga sudah beralih ke beras. Kalau dulu mereka zakat fitrahnya banyak kurma, nah sekarang sudah beralih ke beras. Ya, ada salah seorang dosen saya cerita ketika mengajar kami tafsir di kelas. Ya, ini masuk ke area kebun kurma, bahwa saking senangnya saya dengan beras, ya sekitar 30 tahun yang lalu, kalau ada truk beras itu saya tidak mau lewati, karena saya suka lihat beras. Itu artinya mereka baru merasa. Ya, kita sudah masuk ke area kebun kurma. Waktu kita dibatasi ya, supaya kita bisa disiplin dengan waktu. Sekarang sudah pukul 10:08. Ya, di sini hanya tempat menjual sebenarnya kebun kurma, tapi tempat menjual kurma. Di belakang ini area kebun kurmanya, tetapi kita hanya masuk ke tempat penjualannya saja. Yang mau beli silahkan, yang tidak mau maka cukup melihat-lihat, mencoba halal ya. Kalau sudah bilang halal, ya silahkan dicoba. Ya silahkan dicoba.